Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriq Aulia Al-Hakim dengan nomor NIM 2310102038. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan Al-Quran di zaman sahabat dan perkembangannya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang dibukukannya Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini memiliki sejarah yang panjang dan mulia dalam penyusunan dan penyebarannya. Dimulai dengan saat wahyu-wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ayat-ayat Al-Quran ini mulai dihafal dan dituliskan oleh para sahabat Nabi pada masa zaman Rasulullah SAW. Tulisan-tulisan yang dilakukan itu menggunakan media-media juga yang beragam, mulai dari kulit binatang, tulang, dan metode penulisan yang masih informal dan tidak memiliki standar-standar khusus seperti zaman sekarang. Nah, kekhawatiran akan hilang ayat-ayat Al-Quran meningkat setelah wafatnya Nabi Muhammad, terutama karena banyaknya sahabat yang meninggal dalam peperangan yang mengakibatkan jumlah hafiz atau penghafal Al-Quran itu semakin berkurang. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu mulai terdorong untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang satu. Nah, proses panjang sejarah dibukukan Al-Quran ini menjadi satu, tidak luput dari rangkaian mushaf yang utuh dan dan tahapan-tahapan yang mengiringinya. Mulai dari wahyu yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dalam prosesnya ini, Rasul ini mengajarkan kepada sahabat-sahabat untuk memelihara Al-Quran melalui hafalan dan penulisannya. Nah, pasca wafatnya Nabi ini, penjagaan Al-Quran berpindah kepada Khulafaur Rasyidin dengan mereka ini memilih beberapa sahabat-sahabat terdekat Nabi untuk melakukan pencatatan dan penulisan pembukuan pada masa awal Islam. Kita masuk yang pertama itu pada periode Nabi Muhammad. Pada masa Rasulullah ini, upaya untuk menyimpan Al-Quran ini mulai dilakukan secara hafalan ataupun secara tulisan. Secara hafalan itu dilakukan saat turunnya Al-Quran melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini disebarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk dihafalkan, dibenarkan bacaannya oleh Rasulullah, dan dites langsung oleh Rasulullah bagaimana bentuk hafalannya. Dan tulisannya itu dilakukan karena pada saat itu bangsa Arab ini tidak mengenal pentingnya baca tulis. Ini menunjukkan Rasulullah secara teratur memanggil dan para penulis wahyu, salah satunya Zaid bin Sabit dan kurang lebih 65 sahabat lainnya untuk menuliskan wahyunya. Nah, di sini penulisan itu masih tercecer dalam berbagai bentuk seperti kepingan tulang, kulit binatang, kayu, di punggung unta ataupun di pelepah kurma. Menurut Az-Zarqani, Rasulullah memberi petunjuk kepada mereka lewat letak ayat atau surat yang harus ditulis, sehingga mereka menuliskannya pada apa saja yang dapat ditulis seperti batu, kulit binatang, dan lain-lainnya yang tadi disebutkan. Setelah itu semua tulisan ini dikumpulkan di rumah Rasulullah sehingga Al-Quran terkumpul seperti adanya ketika Rasulullah wafat. Nah, pada masa ini belum ada pembukuan atau mengkodifikasikan Al-Quran dalam satu mushaf, dikarenakan ini ada beberapa alasannya, yaitu wahyu terus turun secara bertahap, kadang-kadang menghapus ayat sebelumnya, ataupun belum adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan upaya tersebut karena masih banyaknya penghafal Al-Quran. Dan pada masa itu ayat-ayat yang masih ditulis secara terpisah dalam lembaran 7 huruf. Nah, setelah proses turunnya wahyu kepada Nabi, Allah mengilhamkan pencatatan mushaf secara lengkap kepada Khulafaur Rasyidin karena Allah telah menjanjikan yang benar kepada umat ini tentang perlindungannya. Nah, faktor-faktor yang mendorong penulisan Al-Quran setelah zaman Nabi Muhammad ini adalah untuk mendukung hafalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mempresentasikan Al-Quran dengan cara yang paling sempurna karena bergantung pada hafalan para sahabat saja itu tidak cukup. Masuk ke bagian kedua, yaitu periode saat zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah wafatnya Nabi ini terjadi perselisihan siapa yang akan memimpin umat Islam ini.
Nah, dipilihlah setelah banyak perundingan, Khulafaur Rasyidin selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia dipilih sebagai sahabat Nabi yang cocok untuk menggantikan Rasulullah memimpin umat Islam. Namun ketika dia dipilih sebagai khalifah, banyak sekali muncul kelompok yang menentangnya. Dari kelompok Mekah, murtad, bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, Abu Bakar tidak tinggal diam dan mengutus pasukan militer yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menghasilkan terjadinya Perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah yang melibatkan sebagian besar sahabat penghafal Al-Quran. Dalam pertempuran itu tidak kurang dari 70 penghafal Al-Quran gugur. Nah, bermula dari peristiwa ini, Umar bin Khattab meminta pembukuan Al-Quran dilakukan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Al-Quran akan secara bertahap hilang jika hanya dibaca melalui hafalan. Kebijakan dari Umar ini disampaikan langsung kepada Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tidak langsung direspon secara langsung karena Abu Bakar merasa ragu untuk menerima usulan Umar, karena hal itu tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Setelah beberapa waktu, Abu Bakar menyetujui dan menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pendamping dan penulis wahyu-wahyu Al-Quran ini, dan sekaligus menjadi ketua tim kodifikasi Al-Quran karena desakan Umar. Setelah itu, Zaid mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber, dan menurut Abu Huzaimah Al-Nasyari, Zaid menemukan akhir surat At-Taubah yang berisi, "Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Kecintaannya ini terhadap Al-Quran menghilangkan keraguan dan mendorong Zaid untuk mengumpulkan lembaran Al-Quran yang berserakan. Sekaligus Zaid menjadi lebih hati-hati dan selektif dalam mengerjakan tugasnya. Pengumpulan Al-Quran ini dijalankan Zaid dan timnya pada periode ini didasarkan pada 4 hal. Ayat-ayat Al-Quran yang dicatatkan bersama Nabi, ayat-ayat yang dicatat oleh para penghafal Al-Quran atau sahabat-sahabat Nabi, dan selektif ada penerimaan ayat dengan harus membawa 2 orang saksi bahwa ayat itu benar-benar telah diturunkan. Nah, Zaid ini menuliskan Al-Quran dalam waktu 1 tahun dari selesainya Perang Yamamah hingga sebelum Abu Bakar wafat. Setelah Abu Bakar wafat ini, Al-Quran ini dititipkan kepada Umar bin Khattab, dan saat Umar bin Khattab meninggal, akhirnya Al-Quran ini diserahkan kepada Hafsah bin Umar yang sekaligus istri dari anak dari Abu Bakar. Yang ketiga, kita masuk ke periode Utsman bin Affan. Setelah melalui proses yang panjang dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar hingga Umar meninggal, akhirnya Utsman dipilih menjadi khalifah ketiga, dan dunia Islam saat itu mengalami banyak sekali perubahan yang terjadi. Banyak penghafal dari berbagai tempat, setiap sahabat memiliki versi qiraat yang berbeda-beda satu sama lainnya dalam penyebarannya. Bahkan Hudzaifah bin Al-Yaman terlibat dalam pembukaan Armenia dan Azerbaijan ketika ia mendengar penduduk setempat membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda. Nah, kembali pada Al-Quran pada akhir ke-24 Hijriah dan awal tahun ke-25 Hijriah dengan menunjuk 12 orang termasuk Zaid bin Thabit sebagai ketua, Abdullah bin Zubair dan sahabat-sahabat lainnya. Utsman bin Affan akhirnya menyuruh menyalin mushaf untuk menyeragamkan bacaan. Upaya ini dilakukan melalui menyalin mushaf Abu Bakar yang telah dijaga oleh Hafsah ke dalam beberapa mushaf. Sebelum tim kodifikasi bekerja sesuai tugasnya, Utsman meminta mereka untuk berpedoman pada bacaan mereka yang hafal Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam kasus ini di mana perbedaan pendapat tentang bacaan yang harus digunakan, tulisan yang harus ditulis dalam dialek Quraisy karena Al-Quran ini diturunkan di bangsa Quraisy. Setelah proses penyalinan Al-Quran selesai, lembaran Al-Quran yang telah dipinjam dari Hafsah dikembalikan ke rumahnya. Untuk Al-Quran yang telah dibukukan, mereka beri nama Al-Mushaf. Setelah dibukukan, mushaf dibagi menjadi 5 bagian, 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syam, Syria, Basrah, dan Kufah.
Untuk salinan dengan mushaf yang sama di tempat-tempat tersebut di Madinah, Utsman meninggalkan satu bagian lainnya yang disebut dengan mushaf al-imam. Dan setelah itu Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf yang sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik sosial. Kodifikasi yang dibuat selama pemerintahan Utsman ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Ini ditunjukkan dengan mengambil lafaz yang diriwayatkan secara mutawatir dan menghilangkan riwayat ahad. Sejak saat itu sejarah mencatat bahwa kodifikasi Utsman bin Affan berhasil membentuk persatuan umat Islam dalam hal standarisasi teks Al-Quran. Sekurang-kurangnya periode Utsman ini menandai penyatuan bacaan terakhir bagi umat Islam. Artinya pembukuan ini dan standarisasi berikutnya tidak diperlukan setelah tahap tersebut. Pembukuan Al-Quran ini pada masanya sebagai pembukuan ketiga setelah masa Abu Bakar. Dengan demikian, penulisan Al-Quran pada masa Utsman ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya menggabungkan kaum muslimin ke dalam satu jenis mushaf yang memiliki ejaan yang seragam, menjamin bahwa bacaan yang berbeda tidak selalu sesuai dengan ejaan mushaf Utsman. Dan yang terakhir adalah menggabungkan susunan-susunan surat-surat dalam urutan yang teratur seperti yang terlihat dalam mushaf saat ini. Nah, setelah periode setelah zaman Utsman hingga hari ini, pada saat setelah mushaf telah disebar pada masa itu, mushaf yang dituliskan tidak bertitik dan tidak berbaris. Kemudian oleh Abu Ali Muhammad bin Ali Muqlah mulai memperbaiki bentuk tulisan tersebut, dan Ali bin Hilal al-Baghdadi juga dikenal sebagai Ibnul Baubab memperbaiki lagi mushaf yang dibuat oleh Utsman dengan memberikan titik dan baris. Kemudian ini berlangsung kurang lebih 40 tahun, tidak ada perbedaan antara huruf-huruf yang tidak memiliki titik ini seperti sa dan sin, dal dan zal. Namun karena memorinya para sahabat masih dapat membacanya, pada masa itu tidak menjadi problem. Nah, setelah berselang cukup lama, masalah kesalahan membaca Al-Quran mulai muncul. Zijat bin Abihi, seorang ulama Islam dan penguasa, khawatir karena semakin banyak orang non-Arab yang menjadi muslim. Sebagian besar dari mereka tidak memahami tulisan Arab yang terdiri dari titik dan baris. Kemudian muncullah Ubaidillah bin Ziyad dan Hajjaj bin Yusuf At-Saqafi dengan memberi tanda-tanda baru untuk membuat mushaf lebih mudah untuk dibaca. Seolah-olah tulisan Al-Quran harus diperbaiki agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Sering berjalannya waktu, seorang bernama Khalil bin Al-Ahmad menulis tentang titik dan kelemahannya dari sana. Saat itu dia menciptakan tanda ismam, tasydid, dan hamzah. Kemudian muncullah ahli bahasa Abu Hatim Sijistani yang menambahkan titik dan syakal dengan rinci. Jadi akhir abad ketiga penulisan mushaf Al-Quran hampir selesai. Hingga Al-Quran itu memiliki tanda titik bacaan, baris, tanda ayat, tanda juz, dan tanda-tanda lainnya yang masih ada Al-Quran hingga saat ini. Nah, terakhir kesimpulannya, pembukaan Al-Quran dari masa ke masa menunjukkan bagaimana Islam berkembang dan berdedikasi untuk melestarikan wahyu dari Sang Baginda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini dimulai dari zaman Nabi Muhammad hingga hari ini. Dipelihara dengan menghafal dan menuliskannya. Al-Quran ditulis dalam berbagai macam media. Peningkatan kesadaran akan pentingnya menulis Al-Quran mulai hadir pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan kodifikasi Al-Quran akhirnya terjadi pada Utsman bin Affan. Secara keseluruhan, proses pembukaan Al-Quran dari waktu ke waktu mencerminkan komitmen dan upaya keras umat Islam dalam menjaga dan menyebarkan wahyu. Dari pembukaan awal hingga kodifikasi modern Al-Quran terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan manfaat dan mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.